Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan pada setiap harinya. Dan renungan pada hari ini masih berbicara tentang bagaimana Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya. Renungan diambil dari Yohanes ayat yang ke-20, pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 hingga yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita kepada Yesus sekali lagi, ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu padanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus padanya, "Karena engkau telah melihat, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita meresapi semua ayat Alkitab ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang tahta di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada hari ini kami kembali bersatu Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas rezeki jasmani yang boleh kami terima tadi, dan sekarang Tuhan kami akan menerima rezeki rohani. Biarlah Engkau yang membukakan setiap selubung-selubungnya Tuhan. Engkau membukakan apa yang menutupi dan menghalangi firman-Mu masuk Tuhan. Tuhan, kuatkanlah hati kami, biar iblis tidak bisa mengambil firman yang Engkau berikan Tuhan pada kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi pewarta sabda-Mu, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dalam Tuhan, di antara banyak ayat di sini, kita bisa menyimpulkan berbagai informasi yang bisa kita terima. Yang pertama terkhusus di ayat 19 sampai ke 23, terutama di ayat 23. Yesus berkata, "Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, dia menyampaikan banyak sekali pesan pada murid-muridnya. Contohnya adalah ini, adalah untuk mengampuni. Makanya Tuhan Yesus ketika dia datang dan menampakkan diri kepada murid-murid, dia hanya berkata satu, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera. Dimanapun dia menampakkan diri selalu ada kata damai sejahtera. Atau bisa dibilang shalom. Itu artinya apa, saudara? Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, ketika kita dimanapun itu, ketika kita bersama siapapun atau bersama sekumpulan orang, kita diharapkan juga membawa damai itu kepada mereka. Tidak langsung kita katakan damai. Cukup melalui tindakan kecil kita, tindakan-tindakan kasih kita. Kita datang kepada orang atau ke sekumpulan orang atau kelompok-kelompok. Kita patut membawa damai itu, membawa damai sejahtera yang diberi Tuhan pada kita. Amin. Jadi di sini Tuhan Yesus mau berpesan pada kita di ayat 19 sampai ke 23. Tuhan Yesus mau berpesan, salinglah mengampuni, salinglah mengasihi, salinglah membawa berkat. Amin. Damai sejahtera itu atau yang bisa diartikan kita yang membawa damai itu, salah satu contohnya adalah kita dengan mengampuni dan memberkati orang-orang yang telah melukai. Makanya Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Mungkin banyak kita menemukan di perjalanan di kehidupan kita, banyak orang-orang yang dalam tanda kutip membuat kita sebel, membuat kita marah. Orang-orang di jalanan, di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Mungkin banyak orang yang di dalam hati, mungkin banyak orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitulah kenyataan. Begitulah dunia. Karena ingat saudara, kita setelah kita ditebus, setelah kita dipermandikan dan dibaptis, kita bukan lagi berasal dari daging, tetapi kita berasal dari atas. Amin. Untuk itulah kita perlu memikirkan perkara-perkara atas. Contohnya adalah ini, mengampuni, memberkati, dan mengasihi. Itu adalah perkara-perkara yang diwajibkan bagi kita, perkara-perkara dari atas, yang Tuhan selalu perintahkan pada kita. Amin. Ibaratnya gini saudara, jika saudara mencintai Tuhan, tetapi saudara tidak mencintai sesama, salib itu tidak terhubung saudara. Karena salib dari atas sampai bawah dan juga dari samping menuju samping. Artinya apa? Hubungan kita tidak hanya berfokus pada Allah saja, tetapi juga kepada sesama manusia. Dan hubungan kita tidak berfokus pada sesama saja, tidak berfokus pada dunia saja, tidak fokus pada jasmani saja, tetapi hubungan kita juga tertuju pada Allah. Ibaratnya gini, Allah mengasihi kita dan kita menyalurkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita. Lewat apa? Mengampuni, memberkati, melayani, mengasihi. Makanya Tuhan Yesus sering berkata, barang siapa yang menjadi teratas, dia harus menjadi terendah. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itulah simpelnya, sudah. Kita datang, kita diutus, itu kita untuk mengasihi sesama kita. Bukan untuk diri kita sendiri. Karunia-karunia itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus. Dan kita dengan otomatis mau orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang berubah dalam diri kita. Itu yang ingin kita wartakan pada mereka. Bagaimana cinta kasih Tuhan mengubah kehidupan kita. Dari yang awalnya pemalas menjadi rajin. Dari yang awalnya
narkoba, pelecehan, judi, mencuri. Ada contohnya, yaitu Zakheus, si pengungut cukai. Dia selalu merampas harta orang, tetapi ketika Yesus datang kepada rumahnya, ke dalam rumahnya, Zakheus bilang, "Aku akan mengembalikan harta-hartaku 3 kali lipat yang telah aku rampas, dan aku akan membagikan setengah hartaku kepada orang-orang miskin." Makanya Tuhan Yesus habis melihat itu, dia langsung berkata, "Sesungguhnya dalam rumah ini telah ada keselamatan." Amin. Keselamatan itu apa, saudara? Keselamatan bukan hanya Allah menyelamatkan kita, tetapi kita dipakai Allah untuk menyelamatkan orang lain. Kita dipakai Allah untuk memberkati orang lain. Kita dipakai Allah untuk menjadi saksi dan alatnya untuk mengasihi orang lain. Next, kita ambil pelajaran dari ayat yang ke-24 hingga yang ke-31. Saya tidak akan membacakan ulang, tapi saya mau meringkas bagaimana semua ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya kita bahas. Di sini dijelaskan bahwa Thomas itu memiliki sifat ragu, memiliki sifat takut, memiliki sifat rasa kurang percaya. Dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku," dan seterusnya, "sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini ibaratnya di dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu nih Tuhan bakal ngapain. Kita sudah tahu Tuhan mau bilang apa. Kita sudah tahu kalau Tuhan pasti akan kasih jawaban yang terbaik. Tetapi karena saking banyaknya problem, saking banyaknya masalah yang kita hadapi, saking banyaknya cobaan-cobaan, godaan-godaan duniawi yang datang pada kita sama seperti Thomas. Dia mendapat kabar kalau Tuhan Yesus itu bangkit, tetapi dia kurang percaya karena dia belum melihat. Sama seperti kita. Kita jangan seperti Thomas. Amin. Kita yang diberitakan tentang pekerjaan Tuhan, kita yang menerima kasih karunia Tuhan, kita yang menerima apa yang Tuhan katakan, tetapi karena Tuhan belum menjawab, karena Tuhan belum mengabulkan permintaan kita, justru itu yang membuat kita kalah. Amin. Jangan seperti Thomas. Ini kenapa? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Ada 3 kemungkinan jawaban dalam doa. Yang pertama adalah ya. Ya itu artinya bahwa Tuhan setuju dengan apa yang kita minta. Mungkin permintaan kita itu untuk menyelamatkan jiwa, untuk memberitakan Injil, itu Tuhan setuju. Yang kedua, tunggu. Tunggu ini bukan berarti Tuhan tidak sempat menjawab itu. Tetapi Tuhan mau agar kita belajar dari Tuhan Yesus, memikul salibnya sampai akhir. Amin. Kita diajak dengan kesabaran kita. Kita harus makin sabar, harus makin selalu percaya sama Tuhan, selalu setia sama Tuhan. Pencobaan-pencobaan itu bukan untuk menjatuhkan kita, saudara. Tetapi pencobaan-pencobaan itu membuat kita lebih sabar, lebih menanti-nantikan. Oh iya, nanti Tuhan bakal jawab nih, bakal kasih jawaban nih. Tunggu aja nih, aku gak sabar nih. Dan dari kesabaran kita itu, dari kesetiaan kita diajak untuk terus berdoa sama Tuhan, minta terus pada Tuhan. Dikatakan dalam ada lagu ya berkata, "Kau beri yang ku minta saat ku mencarimu,
mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang setia. Amin. Bapa itu selalu setia kepada kita, selalu menepati janji. Buktinya apa? 40 tahun bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Beribu-ribu tahun keturunan Abraham menunggu istrinya melahirkan. Dan beribu dan berjuta-juta tahun nubuat-nubuat itu digenapi melalui Yesus Kristus. Amin. Di sini mau saya sampaikan bahwa Tuhan atau Allah kita atau Bapa kita selama-lamanya waktunya, selama-lamanya, maksudnya begini, waktu yang lama aja Tuhan bisa tepati, apalagi waktu yang dekat. Kita meminta perkara, pasti kita tidak, maksudnya kita tidak dalam perkara yang berada di waktu yang lama ya, tetapi di sini istilahnya di sini bangsa Israel yang menunggu 40 tahun itu mereka tetap sabar pada Tuhan. Musa aja tetap berdoa pada Tuhan, tetap menjadi utusan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Itu 40 tahun. Ibaratnya gini saudara, Tuhan walaupun janjinya sudah lama atau waktu untuk menunggu janji Tuhan itu sudah lama, seperti janji Tuhan menyelamatkan bangsa Israel selama 40 tahun. Tuhan tetap ingat akan janji itu. Tuhan tetap setia untuk menepati janji-janji. Jangankan Israel pada waktu itu belum ada zamannya Yesus, belum ada Roh Kudus. Mereka masih taat pada hukum Taurat. Nah, begini simpelnya. Tuhan aja melindungi orang Israel yang masih berpaku pada hukum Taurat. Apalagi kita yang sudah ditebus sama Yesus Kristus, yang sudah dibaptis dan diberi karunia Roh Kudus. Maka kemungkinan besar kita, karena kita mendapatkan privilege anak-anak Allah, maka kita bisa dengan mudah atau dengan gampangnya meminta kepada Bapa kita. Karena kita anak sendiri, anak Allah itu sendiri. Jika kita anak-anak Allah, apakah salah kita meminta kepada Bapa? Minta terus. Carilah Tuhan selama ia berkenan di bumi. Amin. Kembali lagi pada bacaan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini artinya, walaupun Tuhan Yesus tidak ada secara wujud, secara kasat mata, secara fisik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Kita udah milik Roh Kudus. Dan kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu artinya kita harus senantiasa percaya, senantiasa setia, menunggu janji-janji Tuhan yang akan Tuhan kabulkan bagi kita. Amin. Jadi dari semua ayat pada hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika Tuhan berbicara, lakukanlah. Ketika Tuhan meminta mengampuni, ampuni. Ketika Tuhan meminta mengasihi, kasihanilah sama kita. Ketika Tuhan minta percaya, minta menunggu, lakukan. Sebab apa yang selalu dikatakan Tuhan, itu yang akan 100% terjadi. Amin. Tuhan bilang Lazarus bangkit. Tuhan bilang anak dari perwira bangun.
Tuhan bilang pada orang buta, melihatlah. Dia bisa melihat. Tuhan bilang kepada orang lumpuh, angkatlah tilammu. Berdirilah dan angkatlah tilammu. Dia bisa berjalan. Jadi, ini tergantung kembali lagi pada kesetiaan kita. Kembali lagi kepada kepercayaan kita. Kembali lagi kepada seberapa niatnya kita untuk melakukan setiap dari firman-firman yang Tuhan sampaikan. Janji-janji yang Tuhan ingin tepat. Seberapa setia kita untuk menunggunya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapak atas renungan pada hari ini. Kembali mengingatkan kami Tuhan, agar kami terus setia Tuhan menunggu jalan-jalan Engkau Tuhan. Menunggu Engkau membukakan kami jalan, memberikan kami jawaban yang terbaik Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mengajar kami Tuhan, agar kami terus percaya akan rancangan-rancangan Engkau Tuhan. Dan jangan biarkan kami Tuhan oleh kekhawatiran kami, oleh godaan-godaan duniawi kami membuat kami ragu akan kuasa Engkau. Jangan Tuhan. Segala overthinking kami, khawatir kami, segala iblis yang menghalangi firman Tuhan masuk, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu hari ini Tuhan, atas rezeki rohani ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami untuk memberitakan cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Anak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.